Salam, salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Wono, Ketua Majelis Resort GKI Melawi, bersyukur karena berkesempatan melayani Bapak Ibu dalam program Berkat hari ini. Mari kita persiapkan waktu khusus sejenak untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun sebelumnya kami memohon agar Roh Kudus memimpin kami dalam pembacaan dan perenungan, sehingga melalui pembacaan dan perenungan, hidup kami diubah menjadi semakin selaras dengan kehendak Kristus. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 15 ayat 7 dan ayat yang ke-8 yang demikian bunyinya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, menjadi seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan adalah pilihan kita, yang di dalam pilihan itu ada perkenanan Tuhan. Sebagai seorang pelayan, tugas utamanya adalah melayani, bukan sekedar melayani seadanya, apa adanya, apalagi asal-asalan, namun melayani dengan keseluruhan hidup kita untuk orang lain yang belum mengenal Tuhan, dengan tujuan untuk mengarahkan mereka kepada Tuhan. Karenanya kita harus memahami dengan benar hakikat panggilan pelayanan kita masing-masing, bahwa pelayanan haruslah bertumbuh dan membuahkan hasil. Allah dipermuliakan jika pelayanan kita berbuah. Tuhan Yesus menegaskan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8 tadi. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, semakin banyak anugerah yang kita terima darinya, semakin besar harga yang harus kita bayar untuknya. Melayani dan menjadi seorang pelayan adalah dua hal yang berbeda. Melayani artinya kita melakukan sesuatu untuk seseorang dalam waktu dan tempat yang spesifik. Tetapi menjadi seorang pelayan berarti kita menjadikan pelayanan sebagai hidup kita. Artinya kapanpun dan dimanapun yang kita pikirkan dan lakukan hanya melayani orang lain. Dalam relasi kita dengan Allah, yang Allah minta dari kita bukan hanya sekedar melayani Dia, tetapi kita menjadi pelayan-pelayannya. Paulus berkata kepada jemaat di Roma dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ayat ini dengan jelas menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak hanya meminta anak-anaknya melayani Dia, tetapi Allah meminta anak-anaknya mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Atau dengan kata lain, Allah meminta kita hidup bagi Dia, atau menjadi pelayan-pelayannya. Kebanyakan orang bisa melayani, tetapi tidak semua orang yang melayani bisa dan mau menjadi seorang pelayan. Kenapa demikian? Barangkali itu pertanyaan kita. Karena menjadi seorang pelayan dituntut 4 hal, yakni komitmen, totalitas, ketaatan, dan kesetiaan. Komitmen adalah sebuah janji yang kita buat di hadapan Tuhan, yang bersifat mengikat dan menuntut sebuah tanggung jawab. Dalam kitab Yesaya 6 ayat yang ke-8, Bapak Ibu berkata demikian, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku." Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah memanggil kita untuk menjadi hamba-hambanya, hal pertama yang Ia tuntut adalah sebuah komitmen, di mana di dalamnya terkandung janji untuk memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Komitmen seperti ini menuntut sebuah totalitas. Tuhan tidak mau kita setengah-setengah dalam melayani Dia. Tuhan mau kita melakukan kehendak-Nya dan menjawab panggilan-Nya.
dengan segenap hati tentu saja, dan dengan kemampuan kita. Dan totalitas kita akan tercermin dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Orang yang total dalam melayani Tuhan akan melakukan semua kehendak Tuhan, meski sulit dan menuntut pengorbanan. Selain dalam ketaatan, totalitas kita juga akan tercermin dalam kesetiaan. Apakah kita akan taat dan total sampai akhir hidup kita? Ataukah kita akan meninggalkan komitmen kita di tengah jalan saat kita menghadapi kesulitan dan hambatan? Namun, mari kita ingat dan renungkan bersama Bapak Ibu. Bukankah Alkitab berkata, mereka yang setia sampai akhir akan memperoleh mahkota kebenaran? Hal demikian ditulis oleh Paulus kepada anak rohaninya Timotius, sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya dan kita semua dituntut ikut ambil bagian dalam pelayanan. Melayani bukan berarti kita harus menjadi seorang pendeta ataupun penginjil atau pelayan di mimbar gereja. Melayani adalah sebuah hal yang berkembang dan tidak monoton. Pelayanan dimulai dari diri kita sendiri. Bukankah tubuh kita adalah baitnya? Ketika kita mengasihi diri kita maksudnya, artinya kita sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan itu sendiri. Selanjutnya adalah saat dimana kita melayani orang lain dengan kasih dan kemurahan yang kita boleh bagikan pada orang lain. Misalnya, ikut merasakan penderitaan ketika orang lain sedang dalam kedukaan. Ada simpati, ada empati dari diri kita yang merasakan apa yang orang lain rasakan. Ketika setiap perbuatan kita, sikap kita, gaya hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, sebenarnya kita sedang terjun dalam melayani Tuhan. Karena saat itulah orang boleh melihat bahwa Tuhan Yesus berdiam dalam hidup kita. Dan apabila itu terjadi, kita sedang melayani karena dengan demikian nama Yesus sedang dipermuliakan. Totalitas dalam pelayanan adalah sebuah pilihan dalam kehidupan. Bagi kita yang memutuskan total dalam pelayanan, bagian yang akan kita terima lebih istimewa dibandingkan dengan orang yang lebih memilih melayani dalam keseharian mereka. Bahkan secara spesifik, sebagai seseorang yang berpredikat sebagai hamba Tuhan, nurani kita akan terus menuntun kita memprioritaskan tugas panggilan kita dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab. Karena itu kita harus tetap berhati-hati dan waspada terhadap tantangan akan kebutuhan hidup di masa kini. Sebab jika tidak hati-hati dan waspada, kita bisa terjebak pada mengutamakan apa yang sebenarnya tugas sambilan, bukan tugas panggilan. Yang pasti, semua ada pada porsinya. Pada akhirnya semua akan bermuara pada panggilan kita secara pribadi, masing-masing sebagai hamba Tuhan. Panggilan yang berasal dari Tuhan akan menuntun kita untuk berdiri teguh, asal kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Percayalah, pelayanan kita diberkati dengan buah-buah yang kita hasilkan, dan kita pasti akan tiba pada garis akhir, di mana telah tersedia mahkota kehidupan sesuai dengan bagian kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Untuk firman-Nya. Salam. Waktunya kita hidup bagi Yesus, mengasihinya, melayaninya bagi kemuliaannya. Takkan